Baik, selamat sore kepada para juri dan protokol yang terhormat. Di sini kami sebagai tim satu akan memulai presentasi kami, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok, nama saya Maria Angelina Rendapuang. Dan saya Yohanes Charles Gilbert Manggor sebagai anggota. Dan saya Bayu Sanjaya Girsang sebagai anggota. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Materi mendalam tentang pangan nasional dan pangan lokal. Kami yang menyusun, Maria Angelina Rendapuang, Bayu Sandiago Girsang, dan Yohanes Charles Gilbert Manggor. Pendahuluan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan suatu negara, ketahanan pangan memegang peranan strategis dalam memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, konsep pangan nasional dan pangan lokal menjadi dua komponen yang saling terkait dan berperan penting dalam membangun sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Pangan nasional merujuk pada produk pangan yang diproduksi, diperdagangkan, dan dikonsumsi di seluruh wilayah suatu negara. Pangan lokal, di sisi lain, adalah produk pangan yang berasal dari suatu daerah atau komunitas lokal tertentu dengan ciri khas yang dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, dan tradisi setempat. Pangan lokal seringkali menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan pangan nasional yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada produk pangan impor. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang peran pangan nasional dan pangan lokal dalam pembangunan ketahanan pangan suatu negara, serta tantangan dan peluang yang ada. Pengertian dan definisi pangan lokal. Pangan nasional adalah semua jenis produk pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi di suatu negara. Ini mencakup seluruh komoditas pangan yang Pangan nasional dan pangan lokal memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan. Meskipun pangan nasional seringkali mengatur sistem pangan secara besar-besaran, namun pangan lokal memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memperkaya keanekaragaman pangan dan meningkatkan ketahanan pangan secara lokal. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap pangan lokal sangatlah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor, mendukung ekonomi lokal, serta menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan efisien. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, penyuluhan kepada petani, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan pangan lokal dapat menjadi langkah-langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, pangan lokal tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai kekuatan utama dalam membangun kemandirian pangan nasional yang kokoh. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami, tim 1. Saya sebagai Ketua, Maria Angelina Rendapuang. Dan saya Yohanes Charles Gilbert Manggor sebagai anggota. Saya Bayu Sanjaya Girsang sebagai anggota. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada tim 1 yang telah memaparkan presentasinya. Dan baik, kami berikan waktu untuk Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada tim 1. Dipersilahkan. Bertanya kepada kelompok 1, seperti yang telah kelompok Anda jelaskan bahwa perlu adanya diversifikasi yang berfokus pada satu jenis pangan saja. Namun, saya ingin bertanya terkait salah satu komoditas yang tinggi di Sumatera Utara, yaitu singkong. Hingga kini, daya konsumsi masyarakat masih tergolong rendah dalam mengkonsumsi singkong. Sebagai pelaku usaha di bidang pangan, inovasi apa yang akan kalian buat agar singkong lebih diminati oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi? Silakan, saya kembalikan kepada MC.
Baik, kami berikan waktu 2 menit kepada tim 1 untuk berdiskusi. Baiklah, kepada MC, apakah kami sudah bisa menjawab? Baik, tim 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Singkong memang salah satu komoditas yang potensial di Sumatera Utara, namun memang masih memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan daya konsumsi dan nilai ekonominya. Sebagai pelaku usaha di bidang pangan inovasi, saya akan mengusulkan beberapa ide untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap singkong dan meningkatkan nilai ekonominya. Di antaranya, mengembangkan varietas singkong yang memiliki kualitas yang lebih baik, seperti singkong yang memiliki kadar pati lebih tinggi atau singkong yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Selanjutnya, ada pemasaran dan promosi. Melakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap singkong, seperti melalui media sosial, event kuliner, atau kerjasama dengan restoran dan kafe. Lalu yang terakhir itu ada pengembangan sistem produksi. Mengembangkan sistem produksi yang lebih efisien dan efektif, seperti menggunakan teknologi pertanian modern atau mengembangkan sistem irigasi yang lebih baik. Sekian jawaban yang bisa kami sampaikan. Apakah sudah bisa diterima, Ibu? Baik, sudah cukup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim 1 yang telah mempresentasikan materinya. Kita lanjutkan untuk tim 2 agar dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Perkenalkan, nama saya Samuel Kristen Wijaya, selaku moderator dari tim 2, yang akan memandu jalannya acara presentasi dari tim saya. Izinkan saya untuk membacakan tema FIC tahun 2025. FIC 2025 mengambil tema inovasi dan pengembangan pangan lokal sebagai pilar ketahanan pangan berkelanjutan dari Sumatera Utara untuk Nusantara. Oleh karena itu, judul yang kami ambil adalah, bisa dilanjut, Nadila. Judul yang kami ambil tentu saja adalah pengelolaan potensi pangan lokal demi keberlanjutan pangan nasional. Alasan kenapa kami memilih judul ini tentu saja karena kami melihat bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang banyak dan juga sumber daya alamnya itu melimpah. Nah, kenapa kita masih tergantung dengan beras dan juga terigu? Nah, akan dibahas pada presentasi hari ini juga. Bisa dilanjut, Nadia? Baik, tim 2 terdiri dari rekan saya, Rajendra Athalfawas. Yang kedua, rekan saya, Nadila Zara. Dan banyak lagi. Mungkin presentasinya bisa dilanjut? Oke. Nah, pangan yang berkelanjutan ini dapat menopang kehidupan yang produktif untuk setiap harinya. Baik, saya lanjut ke Nadila. Presentasinya. Nadila. Oke. Sekian dari saya kembalikan ke Samuel Christian Wijaya sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Rajendra Athalfawas, telah memaparkan materi yang sangat cukup baik. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nadila Zara Kamila. Kepada Nadila Zara Kamila, tempat dan waktu saya persilakan. Itu yang pertama adalah ketersediaan pangan. Dalam hal ini, proses produksi pangan dalam negeri harus mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Dan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, maka diperlukan beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti peningkatan produksi pangan, diversifikasi makanan, pengelolaan sumber daya, dan juga kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah akses pangan. Tentunya kita semua berharap bahwa semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses makanan. Namun,
Faktanya, mengakses makanan tidak semudah itu karena ada beberapa hal yang menjadi penghambatnya, seperti kurangnya ketersediaan pangan, kenaikan harga pangan, pendistribusian yang kurang merata, dan juga kemampuan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, kita dapat meningkatkan proses produksi pangan dalam negeri untuk mencegah terjadinya kenaikan harga sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor beras dan gandum. Diversifikasi pangan berbasis sagu, sorghum, umbi-umbian, dan kacang-kacangan perlu didukung melalui edukasi kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, serta dukungan terhadap petani dan UMKM. Dengan strategi yang tepat, pangan lokal dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari presentasi tim 2. Selanjutnya saya serahkan atau saya kembalikan kepada MC dari Panitia FIC 2025. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim 2 yang telah memaparkan presentasinya. Kami berikan waktu untuk Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada tim 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada MC. Kepada tim 2, tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana pangan lokal bisa diberdayakan ya, untuk keberlanjutan pangan, ketahanan pangan. Tadi salah satu yang disinggung adalah sorghum. Ya. Di Sumatera Utara, ya, Dinas Ketahanan Pangan itu mulai tahun 2022 telah giat ya melakukan penanaman sorghum ya, sehingga sorghum nanti bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif. Nah, pertanyaan bagi adik-adik dari tim 2, bagaimana strategi kalian? Terima kasih kepada Dr. Insinyur Maruba Pandiangan telah memberikan tim kami pertanyaan. Dan pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh rekan saya, Rajendra Atala Fawas. Kepada rekan saya, Rajendra Atala Fawas, waktu dan tempat saya persilakan. Nah, untuk dapat kami agar masyarakat mengonsumsinya sehari-hari, kita akan melakukan seperti pemasaran melalui media online, seperti website, TikTok, dari Instagram. Kita akan manfaatkan semua selebgram-selebgram yang ada untuk melakukan promosi terhadap pangan lokal tersebut, seperti sorghum. Dan juga kita akan membuat sebuah poster yang bisa ditempelkan di berbagai macam tempat, sehingga orang-orang dapat melihatnya berkali-kali. Kita juga akan memberitahukan melalui seperti website, resep-resep pengelolaan sorghum, apa saja yang bisa diolah oleh sorghum, dan banyak hal lainnya. Waktu yang diberikan kepada kami dari tim 3 ingin memperkenalkan nama saya Dea, dan teman saya Cecilia, dan satu lagi Joshua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul tentang inovasi tepung ubi ungu dari Sumatera untuk Nusantara. Ada juga tujuan derivatif dan diverifikasi produk, yaitu memperpanjang masa simpan dan penganekaragaman produk. Aneka produk setengah jadi dan produk olahan dari bahan baku ubi ungu yaitu tepung, puding, roti, mie, dan selai. Beberapa manfaat tepung ubi ungu yaitu pewarna alami, pengganti tepung, dan masa simpan lebih lama. Seperti pada gambar. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, di mana banyak masyarakat di Sumatera Utara masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok, meskipun ada banyak tanaman pangan lokal yang masih bisa menjadi alternatif. Jika terjadi krisis pangan yang menyebabkan harga beras itu naik drastis,
bagaimana strategi kalian dari kelompok 3 untuk mengajak masyarakat beralih ke pangan lokal? Jika harga beras naik drastis akibat krisis pangan, kami akan mengajak masyarakat beralih ke pangan lokal seperti umbi-umbian melalui edukasi, inovasi produk, dan dukungan kebijakan. Pertama, kami akan melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan umbi-umbian melalui media sosial, sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat agar lebih dikenal. Kedua, kami akan mengembangkan produk olahan seperti mie umbi atau tepung singkong agar lebih menarik dan mudah dikonsumsi. Kami juga akan bekerja sama dengan pasar dan UMKM agar produk berbasis umbi lebih mudah didapatkan. Selamat pagi Ibu Bapak dosen di Prodi Teknologi Hasil Pertanian dan Ibu Bapak guru pembimbing atau pembina peserta lomba karya tulis ilmiah dari SMA SMK se-Sumatera Utara dan anak-anak kami peserta LKTI yang sudah mempresentasikan atau moderator dulu yang mempresentasikan apa memperkenalkan atau gimana? Langsung saya. Halo moderator. Langsung Prof saja. Langsung saja. Oke, baik. Iya. Jadi Terima kasih. karena tadi langsung saya bicara, siapa tahu ada lagi pengantar dari moderator. Baik, jadi saya akan memberi presentasi tentang ketahanan pangan berbasis minyak makan merah ya untuk penguatan ketahanan pangan yang saya beri judul kontribusi minyak makan merah untuk penguatan ketahanan pangan. Jadi ini adalah untuk edukasi produk minyak makan merah melalui LKTI untuk generasi Z, Gen Z ya. Dan Prodi hendak mengajak Gen Z untuk memahami perkembangan teknologi pangan lokal, khususnya dari Sumatera Utara. Ya, baik. Jadi potensi minyak sawit kita terbesar ya di seluruh dunia. Ya, untuk tahu adik-adik kami, anak-anak kami dari yang sedang duduk di kelas 12 SLTA, SMA dan SMK, Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia. Untuk tahun ini, tahun lalu 2024 itu dari data yang ada di GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit itu, Indonesia kita memproduksi minyak sawit mentah itu 54,0 juta ton ya, sangat besar ya, terbesar di dunia. Dan inilah satu-satunya komoditas dari Indonesia yang membanggakan kita dan yang memberi devisa dari ekspornya ke berbagai negara di dunia ya. Jadi satu-satunya komoditas, baru nanti coklat ya, coklat, kopi. Jadi untuk catatan, minyak sawit itu hasil ekspornya itu nilainya itu melebihi ekspor tambang nikel dan tambang-tambang yang lain. Jadi kita sangat bangga di situ. Dan luas lahan sawit di Indonesia itu hampir 18 juta ton, 18 juta hektar. Dan masyarakat Indonesia yang dihidupi oleh kelapa sawit itu dari hulu ke hilir itu ya sekitar 20 juta jiwa ya, 20 juta jiwa. Sebagai catatan, penduduk Indonesia 283 juta jiwa. Jadi hampir 10% dari penduduk Indonesia itu tergantung kehidupannya dari minyak sawit atau kelapa sawit. Juga penduduk Malaysia sekitar 33 juta. Jadi penduduk Indonesia yang tergantung atau yang mengelola sawit itu 20 juta ya. Jadi hampir
ya menyamai ya mendekati sekitar 66% dari jumlah penduduk Malaysia. Jadi ini potensi yang sangat besar luar biasa yang harus diketahui oleh semua masyarakat Sumatera Utara ya. Dan ini adalah peta perkebunan kelapa sawit itu. Jadi total areanya itu pada tahun 2022 baru 16,38, sekarang sudah mendekati 20 juta. Jadi sangat cepat ya, sangat cepat perkembangannya sehingga membuat negara-negara penghasil minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, ya minyak kacang tanah, minyak jagung, ya canola dan sejenisnya itu membuat mereka itu getar-getir sehingga minyak sawit Indonesia itu selalu dikampanye negatifkan, kampanye hitamkan ya. Nah, minyak sawit itu tidak baik untuk kesehatan, merusak lingkungan, memperkerjakan perempuan di bawah usia yang tidak diperkenalkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan seterusnya. Pokoknya yang jelek-jelek selalu dilengketkan dengan minyak sawit atau perkebunan kelapa sawit Indonesia. Jadi seluruh daerah di Indonesia sekarang mulai dari Aceh ya, Aceh sampai Papua ya, dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia sudah mengusahakan kelapa sawit ya. Dan ini di satu sisi ini sangat membanggakan, tapi di sisi lain ada kekhawatiran ya, kekhawatiran dari negara-negara lain dan juga masyarakat di Indonesia, masyarakat yang tidak mengelola kelapa sawit. Karena apa? Karena ini bisa menjadi masalah ke depan. Jadi untuk itu pemerintah menghentikan perluasan perkebunan kelapa sawit hingga 10 tahun ke depan. Ya, tidak ada lagi pertambahan luas perkebunan kelapa sawit. Ya. Kemudian inilah tahapannya. Ini adalah proses pemanenan. Ya, proses pemanenan kelapa sawit itu ada mengegrek, kemudian ada membawanya dari tempat hasil pemanenan ke PKS ya. PKS ini adalah tempat pemasukan minyak TBS tandan buah segar ke roli yang akan membawanya ke perebusan. Jadi kalau kita masuk ke PKS itu pabrik kelapa sawit itu nanti akan ada beberapa stasiun mulai dari tempat pengumpulan hasil, lalu jembatan timbang dan seterusnya hingga nanti penampungan minyak sawit atau minyak sawit mentah atau CPO yang sudah dipres, yang bisa bertahan nanti bisa 1 hari, 2 hari, sampai sekian minggu untuk bisa diangkut nanti ke pelabuhan atau ke pabrik minyak goreng. Oke. Jadi inilah sumber minyak goreng di Indonesia dan di dunia ya. Di mana kalau kita pergi jalan-jalan atau mungkin mengalami sebuah liburan, jadi kita pergi mungkin ke daerah dataran tinggi di mana kita dapat melihat bahwa banyak sekali perkebunan atau mungkin pertanian yang dilakukan di situ. Indeks ketahanan pangan Sumut atau Sumatera Utara mengalami penurunan dari 78,3 tahun 2021 menjadi 71,22 tahun 2022. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian bersama. Indeks ini merupakan indeks komposit yang terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, maupun keberlanjutan. Risiko yang dihadapi ketahanan pangan global ini diperparah dengan rendahnya verifikasi pangan dunia. Produk utama dari hasil pertanian dunia adalah padi-padian, gula, dan minyak nabati. Khusus jenis padi-padian, 90% produksinya didominasi oleh jagung, beras, dan gandum. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan dunia atas komoditas pangan tertentu. Saya di sini membagi 2 tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan khusus dan juga tujuan umum. Nah, pada tujuan umum tentunya tujuan khusus adalah agar inovasi atau ide-ide ketahanan pangan Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan impact yang besar terhadap Nusantara.
Nah, selanjutnya ada tujuan umum. Tujuan umumnya agar ketahanan pangan Indonesia dapat stabil dan bisa bertahan lama sehingga Nusantara dapat mengelola pangan dengan baik dan juga berlimpah. Jadi istilahnya tujuan ini kami buat agar baik, maaf sebelumnya karena kami mempunyai kesalahan teknis. Di sini kami akan melanjutkan presentasi kami. Kesimpulan dan saran. Kami mengusulkan agar tanaman pangan secara hidroponik menjadi salah satu program oleh pemerintah dan digalakkan secara merata ke seluruh Indonesia. Di mana kami memiliki pendapat bahwa banyak sekali pemerintah hanya fokus kepada daerah perkotaan atau mungkin yang dapat dijangkau. Mungkin itu salah satu cara tercepat agar dapat melaksanakan beberapa program. Tetapi kami banyak sekali melihat beberapa pemerintah hanya fokus kepada satu kota dan tidak mementingkan kota-kota yang lain gitu. Kami menilai teknik budidaya ini cukup efektif dan efisien, mengingat beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh program ini. Dan seperti kita lihat, teknik hidroponik ini tentunya memiliki banyak sekali nilai-nilai positif yang kita dapatkan setelah menerapkan teknik hidroponik ini. Nah, kami juga memiliki saran, yaitu saran dari kami, terkhususnya untuk pemerintah adalah agar ketahanan pangan negara Indonesia menjadi salah satu fokus utama kita dalam program prioritas di masa kini ataupun yang mendatang. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, ini tidak hanya memiliki dampak positif untuk kita, tetapi juga untuk anak dan cicit kita nanti untuk kedepannya di masa depan. Serta kesejahteraan petani yang diperhatikan dan diberikan subsidi bantuan yang merata secara keseluruhan. Di mana kami juga melihat dari tim kami bahwa pemerintah hanya fokus kepada beberapa orang yang mungkin dekat dengan program-program tertentu itu, tidak memikirkan dengan pertanian-pertanian yang mungkin berada istilah maaf katanya di perkampungan atau mungkin tinggal di daerah yang mungkin sumber dayanya kurang. Mengingat sebagian besar petani banyak yang mengalami kesulitan dalam perekonomian dan harga pupuk dan perawatan yang mahal. Nah, maka dari itu kami kelompok 4 SMA Santai SM Medan mengusulkan teknik hidroponik ini hanya membutuhkan sebuah air untuk dapat mengontrol dan juga membuat tanaman tersebut sama seperti tanaman-tanaman lainnya yang mendapatkan pupuk. Kelancaran proses distribusi bahan pangan juga harus menjadi salah satu perhatian pemerintah, baik pemerataan distribusi ke seluruh daerah Indonesia, infrastruktur jalanan yang perlu banyak perbaikan dan lain sebagainya. Demikianlah hasil pemaparan yang dapat kami sampaikan dengan sebaik mungkin. Kami meminta maaf kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan juga MC atau mungkin teman-teman sekalian yang kami memiliki kesalahan dalam tutur dan bahasa kami. Kami juga minta maaf jika mungkin kami selama presentasi kami mungkin ada memiliki kesalahan teknis maupun yang tidak kami sengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim 4 yang telah memaparkan materinya dengan baik. Dan kami berikan waktu untuk Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada tim 4. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dari MC. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 terkait ubi jalar merupakan salah satu tanaman pangan lokal yang banyak dikonsumsi di beberapa daerah sebagai makanan pokok. Namun, sebagian besar masyarakat perkotaan masih lebih memilih nasi. Produk inovasi apa yang akan kalian kembangkan untuk menarik minat dari masyarakat perkotaan agar lebih banyak mengkonsumsi ubi jalar sebagai alternatif pangan pokok? Sekian. Saya kembalikan kepada MC. Baik, kami berikan waktu untuk tim 4 berdiskusi selama 2 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC. Kami minta waktunya sebentar.
Gimana? Menarik bukan? Tunggu apa lagi? Yuk bergabung bersama kami di Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Kakak tunggu ya. Kepada tim 4, sudah bisa untuk memaparkan jawaban yang diberikan oleh Dewan Juri karena waktu diskusi telah habis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Nah, di sini kami kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Menurut dari kami pribadi, ubi jalar, bagaimana sih cara kami agar masyarakat di perkotaan dapat mengganti ubi jalar tersebut sebagai bahan pangannya, mengganti nasi menjadi ubi sebagai bahan pangan. Kalau dari kami pribadi, kami memiliki saran bahwa ubi jalar juga sama-sama seperti nasi mengandung karbohidrat, di mana mungkin ubi jalar tersebut ini dapat kita olah menjadi makanan-makanan yang mungkin terlihat menarik bagi mereka dan juga tentunya sangat berkhasiat untuk tubuh. Karena secara logikanya kita sebagai manusia pasti akan memilih makanan yang menarik dan juga kalau istilah dari bahasa kerennya itu kita kayak lapar mata, pasti melihat makanan itu dari lapar matanya, baru kita pasti akan selera untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi kalau menurut dari kami pribadi, ubi jalar itu akan kami olah sebagai makanan-makanan yang mungkin bisa membuat orang lain tertarik untuk makanan tersebut. Dari SMK 9 Medan ya? Maaf, Betul. SMA Santo Yosep Medan, Pak. SMA Santo Yosep Medan. Baik. SMA Santo Yosep Medan ya. Oke, baik. Anak kami bertiga tadi Anda mengatakan untuk kedaulatan pangan itu sangat diperlukan inovasi pangan lokal, ya. Kedaulatan pangan itu berkontribusi ya untuk memperkuat ketahanan pangan ya. Pertanyaan saya, apa bedanya kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan? Ya. Sudah, apa bedanya atau jelaskan perbedaan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Kemudian inovasi apa? Jelaskanlah inovasi yang diperlukan pada saat ini, ya. Inovasi seperti apa, ya, yang bisa membuat produk-produk pangan lokal itu bisa dikenal oleh generasi seperti Anda. Inovasi apa? Sudah jelas pertanyaannya dua itu. Terima kasih Anda sudah mengikuti lomba karya tulis ilmiah ini. Semoga teknologi pangan semakin kita pahami ke depan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan untuk tim 5 dan terima kasih juga untuk tim 5 yang telah memberikan jawaban dengan baik. Mari kita lanjutkan. Tim terakhir adalah tim 6 dengan beranggotakan Ray Samuel Sinaga, Echa Elizabeth Purba, dan Grace Octavia Sinaga.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih buat MC. Selamat sore Bapak Ibu Guru, Dewan Juri, dan kepada MC kami. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkaramatnya kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada kesempatan untuk mengikuti lomba karate ilmu ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai Gersokto Sinaga dan rekan saya Eca Elizabeth Purba. Rai Samuel Sinaga. Baik, untuk penjelasan berikutnya izinkan kami untuk membagikan layar PPT kami. Enggak itu apa? Enggak itu. Dari mana? Itu lagi satu lagi nakal. Gimana? Di sini saya akan membacakan strategi dalam peningkatan ketahanan pangan lokal. Yang pertama itu ada penguatan produksi pangan lokal. Yang kedua ada penggunaan teknologi dan inovasi pertanian. Yang ketiga ada peningkatan infrastruktur dan distribusi pangan. Yang keempat, penguatan kebijakan relokasi pangan. Dan yang terakhir ada pemberdayaan petani dan komunitas lokal. Lalu ada kesimpulan yang kami ambil adalah ketahanan pangan lokal Nusantara di Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa aspek. Berdasarkan penelitian manajemen ketahanan pangan Sumatera, terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan ketahanan pangan, pengorganisasian ketahanan pangan, pelaksanaan ketahanan pangan, dan pengawasan ketahanan pangan. Dalam hal ketersediaan pangan lokal, Sumatera Utara memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pangan lokal seperti kayu, pisang, dan sagu. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti konservasi lahan pertanian ke non-pertanian, pertanian irigasi, dan ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat tinggi. Baik, sekian dari presentasi kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada tim 6 yang telah memaparkan presentasinya dengan baik. Selanjutnya kami berikan waktu untuk Dewan Juri agar memberikan pertanyaan kepada tim 6. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salah. Yosep ya, kelompok Santo Yosep Medan, Sinaga tadi ya. Baik. Jadi Anda tadi menyebutkan hubungan diversifikasi pangan dengan ketahanan pangan. Ya. Dalam makalahmu itu sudah kelihatan memang ada di situ bahwa diversifikasi pangan itu bisa mendukung ketahanan pangan. Yang menjadi pertanyaan untuk Anda jelaskan adalah apa yang dimaksud dengan diversifikasi pangan itu? Dan bagaimana diversifikasi itu bisa. Maka dengan demikian, apa yang sudah diputuskan juri, yaitu juara 3 dengan nilai 71,60 dimenangkan oleh tim 5, yaitu Kartika Patricia Limbong, Gabriel Emoya Hasugian, Saktiawan Panjaitan, dan juara 2 dengan perolehan nilai 81,65 yang dimenangkan oleh tim 2, yang terdiri dari Samuel Christian Wijaya, Rajendra Adhalsa Fahwas, Nadilia Jahria Kamila. Maka dengan pengumuman ini yang sudah diputuskan oleh Dewan Juri, maka tidak ada yang bisa membatalkan keputusan Dewan Juri ini atas pemenang Lomba LKTI FIC 2025 Prodi Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pangan
Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas. Sertifikat juara 3 akan diberikan secara virtual oleh Bapak Dr. Insinyur Maruba Pandiangan MP kepada Bapak Maruba. Silakan.